Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat para dewan juri, teman-teman peserta, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Perkenalkan, saya Rizka Duduti, utusan Provinsi Gorontalo. Bapak Ibu sekalian, saya yakin dan percaya saat ini sudah banyak teman-teman penyuluh yang sudah melakukan penyuluhan agama yang berfokus pada penyandang disabilitas. Demikian pula saya, namun kali ini saya akan menampilkan sesuatu yang berbeda. Apa itu? Saya beri nama dengan judul Penguatan Disabilitas Netra melalui metode Al-Baghdadiyah Braille di TPQ Inklusi Disabilitas Al-Maghfirah, Desa Tenggela, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Bapak Ibu sekalian, sejatinya dakwah Islam itu harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan. Karena pada dasarnya Islam diturunkan sebagai rahmatan lil alamin, bukan hanya kepada kita orang normal, tetapi bagi mereka yang memiliki keterbatasan baik fisik maupun mental. Alhamdulillah di Provinsi Gorontalo telah hadir sebuah lembaga yang memiliki tujuan untuk menanamkan nilai-nilai agama bagi penyandang disabilitas, yaitu Inklusi Disabilitas Al-Maghfirah, Desa Tenggela, Kecamatan Tilango, Gorontalo. Nah, seperti apa TPQ inklusi tersebut? Berikut videonya. Keterpanggilan hati yang melangkahkan kaki ini untuk mengajar di Taman Pendidikan Al-Quran Inklusi Disabilitas Al-Maghfirah, karena selama ini tidak ada satupun guru yang bisa mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Seiring berjalannya waktu, seniman disabilitas itu mulai menghiasi ruang-ruang kekosongan sebagai harapan baru kembali mengenal kelahiran. Rasa syukur ini tak henti-hentinya saya ucapkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas segala karunia, karena disabilitas yang selama ini masih gelap dengan harapan kini bahagia bisa mengenal ayat-ayat Allah melalui cara mereka. Iya, Bapak Ibu sekalian, itulah TPQ kami yang sangat sederhana sekali, dan ini adalah bekas rumah terbakar yang kami jadikan sebagai TPQ. Dan pembelajaran kami ini setiap Selasa setelah sholat asar, selesai menjelang sholat maghrib, dan kami lanjutkan dengan sholat maghrib bersama, karena TPQ dan masjid itu berdekatan sekitar 100 meter. Dan pembelajaran yang saya gunakan di TPQ inklusi ini menggunakan metode kolaborasi. Untuk disabilitas daksa dan intelektual itu saya gunakan metode gambar, APA, balon ba, dan seterusnya, ya kuliah. Untuk disabilitas rungu itu saya gunakan Al-Quran Isyarat Kementerian Agama, ya, alif, bata, dan seterusnya, ya. Nah, sementara untuk disabilitas netra itu saya rancang khusus sebuah metode yang saya beri nama metode Al-Baghdadiyah. Karena jujur saja di Provinsi Gorontalo itu tidak ada guru khusus yang menangani penyandang disabilitas, khususnya guru ngaji, khususnya para tunanetra. Nah, ini adalah metode Al-Baghdadiyah. Alhamdulillah metode saya ini sudah melalui pentasihan Mushaf Al-Quran di Lasna Pentasihan Mushaf Al-Quran LMPQ Kementerian Agama, dan ini saya bersama para pentasi. Ini ada Pak Numan di sebelah saya ini, beliau netra khusus pentasi Al-Quran Braille. Nah, di metode Al-Baghdadiyah Braille ini dilengkapi dengan pedoman membaca Al-Quran Braille, ada pengenalan tanda baca, ada bacaan mad dan lam syamsiah dan lam qamariyah. Nah, seperti apa sistem pembelajaran metode Al-Baghdadiyah? Berikut videonya. Dari sanalah metode Al-Baghdadiyah Braille itu lahir. Sebuah metode yang jujur saya akui tidak pernah terlintas sedikit pun dalam benak saya untuk menciptakan metode seperti ini. Metode ini lahir dari rasa pedih melihat keterbatasan, rasa haru melihat semangat, dan rasa cinta
untuk menyaksikan mereka bisa membaca kalamullah. Metode ini saya ciptakan dengan mengadaptasi metode klasik pembelajaran huruf hijaiyah ke dalam sistem Braille yang bisa mereka sentuh, rasakan, dan paham. Ya, ini testimoninya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, dan ini adalah keadaan santri kami ya dari tahun 2023 sampai 2025 ini. Inilah santri disabilitas kami, terdiri dari ada daksa, intelektual, netra, dan rungu. Nah, untuk santri netra sendiri alhamdulillah mengalami peningkatan 2 tahun terakhir ini, yang awalnya hanya 12 orang akhirnya menjadi 20 orang. Nah, ini grafik pertama menunjukkan santri secara keseluruhan dari tahun 2022 sampai sekarang. Ini alhamdulillah mengalami kenaikan signifikan menjadi 60% ya. Yang kemudian selanjutnya khusus untuk netra sendiri alhamdulillah juga mengalami peningkatan. Yang saya maksud peningkatan di sini adalah bukan saja dari sisi kuantitas jumlah, tetapi dari sisi kualitas pembelajaran yang saya gunakan. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan kami. Nah, baik, saya akan tampilkan langsung ya pembelajaran kami. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم حاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز صدق الله العظيم. Ya, ya, inilah santri kami Pak yang memang awalnya itu nol, tidak tahu sama sekali apa-apa Pak. Dan alhamdulillah kami hadir di situ memberi cahaya baru, dan inilah hasilnya. Kami bukan cuma hadir dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, dan alhamdulillah ini pertama kali santri saya hadir di tingkat nasional. Nah, ini adalah kegiatan kami Pak. Alhamdulillah kami sudah hadir di beberapa event, baik diselenggarakan oleh Kementerian Agama maupun pemerintah daerah. Dan alhamdulillah saya pernah mengikuti juga pembelajaran Al-Quran Isyarat yang diselenggarakan oleh Basnas Provinsi yang mendatangkan langsung guru ngaji dari tunarungu dari Jakarta Pak. Di sini. Ya, selanjutnya pembelajaran kami ini juga bukan cuma di dalam ruangan, tetapi ada kunjungan ke rumah-rumah. Ini adalah alat peraga kami. Selain itu ada kegiatan dakwah setiap malam Jumat, kegiatan dakwah Tuli Gorontalo. Saya juga hadir di situ. Ini adalah komunitas-komunitas kami. Saya juga memberi pembelajaran agama di situ, contoh praktek sholat dan lain sebagainya. Kalau diizinkan Pak, izin untuk tunarungu Pak.
azan. 1 menit saja. Gimana Bu? Ini saya kira sudah cukup ya. Iya. Kita sudah menangkap apa yang Ibu sudah lakukan Ya, siap. di tengah-tengah masyarakat. Baik. Ya. Saya kira nanti, Waktunya sudah habis. saya kira Di- nanti biar beri kesempatan Oh, siap. Ibu, Baik. para dewan juri mungkin ya ingin mendalami. Ya, baik. Baik, Masya Allah, tabarakallah, luar biasa, terharu sekali dengan apa yang Ibu Rizka lakukan. Ya. Saya di 10 tahun yang lalu pernah diberi beberapa kardus Quran untuk tunaksara ya, tunanetra maaf. Itu kami tidak menghubungi banyak tempat, tidak ada yang bisa menggunakannya gitu. Dan sekarang saya bertemu dengan seseorang yang malahan menciptakan sistem ya Bu ya, sebuah buku luar biasa, kita beri applause. Saya hanya ingin sedikit, ini saya terharu sekali nih Pak. Saya ingin sedikit menyampaikan bahwa mereka yang disabilitas itu jangan dikaitkan dengan normal dan tidak normal, itu bukan, atau keterbatasan. Justru mereka itu memiliki fokus kemampuan yang berbeda dengan kita begitu. Jadi kita yang merasa normal sebetulnya sangat banyak keterbatasannya. Jadi tidak ada sebetulnya istilah keterbatasan. Itu hanya Allah berikan cara lain untuk sampai kepada nikmatnya. Bu Rizka, kenapa disebut Al-Baghdadiyah Bu Rizka? Ya, saya bercerita tentang track recordnya Bu. Awalnya memang saya mengajar di TPQ itu, dan netra ini saya gunakan ikro karena memang saya buta juga dengan namanya braille. Itu mereka bilang begini, Bu ini apa Bu? Siapa? Itu ikro, kita tidak bisa melihat Bu. Pak, saya menangis saat itu dan saya berjanji mudah-mudahan insya Allah saya dapat metodenya dan saya bukukan dan saya bagikan gratis, dan buku-buku ini saya bagi gratis Pak. Dan alhamdulillah ketika saya belajar otodidak di Lasna Pentasian Al-Quran tentang Al-Quran Braille itu saya mulai menyusun alat peraganya, dan alhamdulillah sekarang punya bukunya. Dan ketika saya tahu itu bahasa Al-Quran Braille, itu yang pertama saya ajarkan kata Allah Bu. Itu saya buat styrofoam, kemudian saya tempelkan di papan, itu saya ajak satu-satu, saya suruh raba, nak kalian lihat, kalian tahu apa ini nak? Tidak tahu Bu, itu kata Allah. Itu mereka meraba gini, kata Allah Bu, Masya Allah, ini kata Allah yang kita dengar Ibu. Iya, itu Allah yang selalu kita dengar, yang maha segala-galanya Bu. Ekspresi mereka bahagia, Masya Allah, ini kata Allah ya Bu. Saya melihat menangis Bu. Baik. Saya berkata ke dalam hati, ya Allah, itu usianya mereka rata-rata 20 tahun ke atas. Berarti selama 20 tahun mereka merindukan ayat-ayat Allah Bapak Ibu sekalian. Dan alhamdulillah dengan izin Allah, dengan usaha luar biasa, alhamdulillah lahir buku ini, dan ini saya sudah bagi gratis. Memang harganya memang cukup lumayan, itu hampir 600.000 3 biji buku, tapi memang niatnya untuk dibagi secara gratis, dan sudah bagi juga ke teman-teman penyuluh yang juga mau mengajarkan hal yang sama. Dan alhamdulillah hari ini kami hadir di tempat ini, terima kasih. Dan intinya Bapak Ibu sekalian, hari ini saya berdiri bersama teman-teman penyandang disabilitas. Sesungguhnya saya hanya ingin memastikan bahwa mereka tidak didiskriminasi Bu, bahwa mereka tidak diperlakukan secara buruk. Justru sebaliknya, mereka insya Allah akan diperlakukan secara manusiawi. Ya. Terima kasih Bu. Cuma saya tanya sedikit Ibu. Ya, Mohon maaf, setahu saya yang dihadirkan pada saat ini adalah yang menjadi tanggungan negara ya. Ya. Itu sebenarnya Ibu sendiri sebagai peserta. Ya, Nah, siap. mohon maaf Bu Gula, saya kalau boleh tanya, dari mana ini bisa ini dari jauh kan Gorontalo Ya. dengan pesawat dengan biaya mahal. Ya. Ini mohon maaf. Alhamdulillah TPQ kami ini banyak dibantu oleh pemerintah, baik Kementerian Agama Provinsi, Kabupaten Gorontalo, Basnas, pemerintah daerah, dan ini anak-anak diberangkatkan langsung oleh Basnas Provinsi Gorontalo Pak, Subhanallah. dan Naik pemerintah pesawat daerah dari Kabupaten Gorontalo dan ya, Bu, ya? provinsi. Ya. Subhanallah ya. Dan Bu. insya Allah Pak, kami sementara merintis pembangunan pondok pesantren disabilitas satu-satunya mungkin di Indonesia, dan pertama di Indonesia hanya ada di Provinsi Gorontalo, dan kami akan launching di Hari Amal Bakti Kementerian Agama. Ini adalah sebagai bagian dari pengabdian kami, pemberian kami untuk Kementerian Agama yang sudah menjadikan kami saat ini berdiri di sini. Amin, amin. Ya. Mohon doa dan dukungannya Bapak Ibu sekalian. Amin. Terima kasih. Cukup Ibu ya, saya kira. Mohon bantuan untuk
Siap. tampil peserta berikutnya. Baik. Atau ada closing untuk teman-teman yang lain? Ya, Bapak Ibu sekalian, terakhir sekali. Hari ini kita mendapatkan ibrah pelajaran bahwa sesungguhnya dakwah itu luar biasa. Dakwah itu sangat menyentuh hari ini buat kita semua. Bahwa sesungguhnya Rasulullah juga pernah punya teman yang namanya Nu'man disabilitas. Jadi disabilitas itu tidak zaman sekarang, tetapi disabilitas itu sebenarnya sudah ada di zaman Rasulullah. Dan Rasulullah punya sahabat namanya Nu'man, beliau adalah tukang azan Rasulullah. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.